Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jinia Nurmalasari dari Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Pengantar Manajemen Syariah, yaitu sebuah sistem manajemen yang tidak hanya mengutamakan efisiensi dan hasil, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan keberkahan. Materi ini sangat penting sebagai dasar untuk memahami bagaimana pengelola organisasi dapat dilakukan secara islami dan bertanggung jawab, baik di dunia usaha maupun lembaga sosial. Baik, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Manajemen syariah adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dan material secara efektif dan efisien, dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, tidak hanya mengejar keuntungan duniawi. Manajemen syariah bertujuan mencapai keberkahan, keadilan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manajemen syariah merupakan integrasi antara konsep manajemen modern dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pendekatan ini menekankan pentingnya etika, moral, dan tanggung jawab spiritual dalam setiap pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, manajemen syariah bukan hanya sistem kerja, melainkan juga bentuk ibadah. Landasan hukum manajemen syariah bersumber dari 4 dalil utama dalam Islam: Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran memberikan banyak panduan terkait tanggung jawab, amanah, dan keadilan dalam kepemimpinan. Seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis Nabi SAW menekankan pentingnya musyawarah dan etika kerja dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi. Ijma dan qiyas menjadi pelengkap dalam menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam sistem manajemen modern. Dengan dasar ini, manajemen syariah menjadi sistem yang kokoh dan komprehensif. Manajemen syariah dibangun di atas beberapa prinsip dasar Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Prinsip tauhid menjadikan semua aktivitas manajerial sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Amanah menuntut setiap individu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, adil atau keadilan. Adil mendorong perlakuan yang seimbang dan tidak diskriminatif. Yang keempat, syura atau musyawarah. Syura mengajarkan pentingnya melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa fungsi-fungsi manajemen syariah. Dalam konteks Islam, fungsi-fungsi manajemen syariah terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek halal atau haram dan tujuan akhirat. Pengorganisasian mengembalikan orang-orang sesuai kompetensi dengan struktur yang adil. Pelaksanaan dilakukan dengan semangat kepemimpinan yang meneladani Nabi, yang mengedepankan pelayanan dan bukan dominasi. Pengawasan dalam manajemen syariah bukan hanya dari atasan, tetapi juga melibatkan kesadaran pribadi kepada Allah atau muraqabah. Dengan demikian, fungsi-fungsi ini tidak hanya teknis tetapi juga spiritual. Perbedaan utama antara manajemen syariah dan konvensional adalah terletak pada orientasi dan nilai yang dianut. Manajemen konvensional umumnya berorientasi pada profit dan efisiensi semata, sedangkan manajemen syariah berorientasi pada keberkahan, keadilan, dan etika Islam. Dalam hal pengambilan keputusan, manajemen syariah mengedepankan musyawarah dan pertimbangan moral, bukan sekedar data dan analisis ekonomi. Sistem kerja dalam manajemen konvensional cenderung transaksional, sedangkan dalam manajemen syariah, hubungan antara pemimpin dan bawahan dilandasi oleh ukhuwah dan tanggung jawab bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat manajemen syariah lebih manusiawi dan berkelanjutan secara spiritual. Manajemen syariah dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti keuangan, sumber daya manusia, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial. Dalam keuangan, prinsip syariah menolak riba dan menerapkan sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyawarah. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, perekrutan karyawan berdasarkan integritas, bukan hanya kemampuan teknis. Kepemimpinan dalam manajemen syariah mengedepankan akhlak, tanggung jawab, dan keteladanan.
Dalam aspek sosial, organisasi syariah diwajibkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat melalui zakat, infak, dan wakaf. Dengan pendekatan ini, manajemen syariah mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual. Adapun penerapan pada bank syariah. Bank syariah merupakan contoh konkret penerapan manajemen syariah. Dalam sistem ini, produk-produk keuangan disusun berdasarkan akad syariah seperti mudharabah, musyawarah, murabahah, dan ijarah. Misalnya, dalam akad mudharabah, nasabah menempatkan dana dan bank mengelolanya dalam kegiatan bisnis halal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, tanpa riba. Bank syariah juga menerapkan nilai-nilai transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sistem pengawasan internal dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah yang memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip Islam. Dengan sistem ini, bank syariah bukan hanya institusi bisnis, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat. Tantangan dan peluang manajemen syariah. Meskipun memiliki landasan dan sistem yang kuat, manajemen syariah menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat tentang ekonomi syariah, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda, manajerial, dan keseimbangan, serta adanya stigma bahwa manajemen syariah kurang modern. Namun, peluang manajemen syariah justru semakin besar di era global ini. Pertumbuhan industri halal, meningkatnya kesadaran spiritual di kalangan generasi muda, serta dukungan pemerintah terhadap ekonomi syariah menjadi faktor pendorong berkembangnya sistem manajemen berbasis Islam. Dengan strategi yang tepat, manajemen syariah berpotensi menjadi model unggul dalam sistem manajemen global. Demikianlah pembahasan saya mengenai pengantar manajemen syariah. Disimpulkan bahwa manajemen syariah bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal nilai dan tujuan hidup. Dengan berpegang pada prinsip Islam, kita bisa membangun sistem yang adil, amanah, dan penuh keberkahan. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik manajerial. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.